Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Stocks, di mana seperti biasa ya teman-teman, kita akan membahas lagi soal dunia karir, dunia pekerjaan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang, saat ini ada di sebuah kantor yang ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu di Happy Fresh. Nah, bagi teman-teman yang tahu Happy Fresh, sering mungkin menggunakan produk-produk dari Happy Fresh, kepikiran gak sih bagaimana bisa bekerja dan membangun karir masa depan kalian di Happy Fresh? Nah, untuk kali inilah saya datang langsung nih ke kantor Happy Fresh, akan nge-stockingin langsung sama tim HR dari Happy Fresh untuk ngobrol-ngobrol, di mana harapannya dari sini teman-teman akan dapat banyak gambaran terkait dengan informasi job vacancy, bagaimana dengan informasi karir, informasi dunia kerja yang ada di Happy Fresh. Gimana kelanjutannya? Tetap saksikan terus sampai selesai dari video ini supaya teman-teman banyak mendapatkan informasi, manfaat, dan edukasi dari video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Naura, Mbak Putri. Makasih banyak ya Mbak udah ngeluangin waktu di sore-sore ini untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing soal dunia karir, dunia kerja yang ada di Happy Fresh. Namun mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Mbak, mungkin Mbak Naura dulu kali ya boleh sharing, perkenalan diri saat ini ngerjain apa di Happy Fresh, dan juga nanti Mbak Putri juga boleh cerita dikit lagi ngerjain apa aja di Happy Fresh. Silakan Mbak. Aku dulu berarti. Halo, aku Naura. Aku di sini employer branding Happy Fresh. Lagi ngerjain lumayan macam-macam sih. Kita lagi mau collaborate sama banyak communities juga, sama universities juga, dan juga kita lagi suka bikin banyak konten juga di social media. Di LinkedIn kita Happy Fresh, di Instagram kita @live@happyfresh juga, dan di Facebook page Happy Fresh Group. Oke, Mbak Naura mungkin sedikit berarti kalau mungkin kalau teman-teman pengen tahu employer branding ini sebenarnya job desk-nya apa aja sih Mbak? Lumayan macam-macam sih ya sebenarnya. Kalau simply, kalau aku bilangnya sih to make my company shine, kayak gitu sih. Jadi aku istilahnya di sini mensupport juga talents dan juga company aku untuk shine sebagai PR-nya juga, bisa sih dibilang gitu, sedikit PR. Berarti membuat bagaimana tadi ya secara perusahaan bersinar lah ya. Oke, silakan Mbak Putri. Oke, halo, aku Putri. Aku Senior Talent Acquisition Specialist di Happy Fresh. Day to day-nya ngapain? Day to day-nya obviously hiring, especially aku di tech dan product gitu. Karena kalau di Happy Fresh sebenarnya dibagi dua sih sebenarnya, ada tech and product specialist sama yang non tech product. Terus selain hiring, banyak di-involve di project-project juga, yang project ini sebenarnya buat memperkuat proses hiringnya itu sendiri, sama ya to smoothen the process of candidate experience lah jatuhnya gitu. Oke, berarti kalau Mbak Putri lebih ke akuisisi talent, rekrutmen, hiring kayak gitu ya. Oke, siap. Oke, Mbak Putri, Mbak Naura. Sekarang kita mungkin sebelum masuk terkait dengan tadi ya dunia HRD, dunia karir, mungkin terserah boleh Mbak Putri atau Mbak Naura mungkin boleh cerita dulu secara overview ya Happy Fresh dengan segala produknya, bergerak saat ini udah di bidang apa saja, untuk menggambarkan ke kita semua nanti supaya mungkin lebih valid nih kalau Mbak Naura atau Mbak Putri yang cerita. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau Happy Fresh itu app ya. Jadi kita tuh punya app, produk kita itu app, dan kita ada di mobile, di Android dan iOS, di web tapi juga ada. Jadi apa yang kita sell sih, yang kita sell itu adalah simplified life. Jadi gimana caranya kita bisa membuat orang-orang bisa menjalani hidup lebih simpel dengan kalau mau belanja tinggal tap di HP gitu kan. Jadi nanti groceries-nya tinggal langsung nyampe ke rumah atau dimanapun Anda pesan gitu. Jadi kita perusahaan e-grocery, tech company juga, e-commerce juga, dan lainnya kita di grocery. Kita selain punya app itu, kita juga punya Happy Fresh supermarket yang baru kita launch. Oh, itu fisik tuh Mbak? Enggak sih. Oh, tetap di online ya? Oke. Maksudnya harus tetap online, jadi kita nggak bisa ke tempatnya gitu sih. Tapi itu supermarket yang kita punya sendiri. Kita kelola sendiri. Dikelola sendiri oleh Happy Fresh. Berarti tadi Mbak ya, kalau aku tangkap intisari ya, groceries ya Mbak ya, e-commerce ya tadi dengan tujuan membuat simple ya,
masyarakat Indonesia sehingga belanja nanti tinggal lewat situ ya, dan semua dianterin ya. Oke, Mbak. Sekarang kita masuk ke dunia gambaran, dunia pekerjaan ya. Tapi kita mulai dari kurang lebih organisasinya dulu ya, secara departemen. Nah, mungkin terserah dari Mbak Naura atau Mbak Putri mungkin ya. Secara umum gambaran sedikit aja Mbak, gambaran organisasi di Happy Fresh ya, mungkin dan mungkin dari seutuhnya itu kira-kira mana mungkin bagian-bagian yang sering open job vacancy atau bagian-bagian yang mungkin punya peluang, punya probabilitas yang tinggi dimasuki oleh teman-teman fresh grad atau entry level. Silakan. Oke, kalau departemen di Happy Fresh sebenarnya ada banyak, ada macam-macam. Mungkin mulai karena tadi Nora juga mention kita tech company, jadi obviously ada tech and product department, itu nomor satu. Dan mungkin kalau tadi dibilang mana sih vakansinya yang paling banyak segala macam, tech and product salah satunya kita yang lagi apa ya jatuhnya fast hiring lah ya, gitu. Banyak produk ya Mbak, banyak hiringnya gitu. Kita banyak open vacancy di department situ. Terus tadi Nora juga mention kita punya Happy Fresh Supermarket. Nah, kita punya department supply chain juga gitu. Jadi ada spesifik department yang ngurusin proses supply chain itu sendiri. Gitu. Terus departemen kita sendiri People Care and Talent Acquisition. Nah, HR sebenarnya, tapi kita sendiri nyebutnya People Care and Talent Acquisition atau PCTA. Gitu. Terus ada finance, ada marketing, ada operations juga gitu, karena ya operations kita juga harus gerakan, jadi ada departemen sendiri yang ngurusin itu. Gitu, kurang lebih itu ya Noah. Oke, berarti tadi ada bocoran dikit Mbak yang sering lumayan fast hiring tadi ya, departemen terkait tech dan produk ya Mbak ya. Oke, siap. Nah, dari sini aku lanjut Mbak, dari gambaran itu kira-kira sampai, karena itu tadi ya fast hiring tadi, di mana biasanya teman-teman Happy Fresh itu sering membuka informasi job vacancy, apakah di career site, di job portal, di LinkedIn, yang paling sering untuk di informasinya bisa diakses oleh publik. Oke. Nomor satunya utama kita pasti karir website kita sendiri gitu, karena itu paling accessible. Terus nomor satu dia paling update tuh di situ. Nomor dua, karir website kita tuh nge-link juga sama LinkedIn sebenarnya. Jadi LinkedIn itu juga ada banyak vakansi kita di situ. Terus ya updated juga di situ lah gitu. Terus apalagi ada beberapa ya, kita jadi Happy Fresh sebenarnya kan nggak cuma di Indonesia doang nih ya, kita sebenarnya open globally juga gitu. Kalau di beberapa country tuh kadang suka kita pakai platform yang spesifik digandrungi oleh segmentasi di country tersebut gitu. Kayak contohnya gitu ya, di Thailand tuh kita kenceng banget di JobsDB gitu. Jadi beberapa platform karir lain juga kita posting juga sih gitu. Tapi bocoran yang paling updated dan paling banyak tuh karir website obviously sama LinkedIn sebenarnya. Nah Mbak, sedikit Mbak saya mau elaborasi. Tadi kan paling update di career site atau di LinkedIn ya Mbak ya. Berarti kalau LinkedIn itu easy job ya, biasanya easy apply ya, tinggal langsung klik ya. Nah kalau di career site itu apakah ada kayak form yang harus diisi atau yang harus ada di attach di career site biar teman-teman bisa prepare? Yang pasti harus add resume-nya atau CV. Dimasukin di dalam situ ya Mbak ya. Oke. Nah beberapa positions itu ada yang punya specific questions, karena ada beberapa positions itu yang ada requirement-nya dulu gitu, kayak misalkan let's say misalkan QA gitu ya, automation gitu, ada beberapa requirement nih kayak ngerti Selenium nggak, ngerti beberapa tech-stack gitu-gitu. Nah itu beberapa kadang ada posisi-posisi tertentu yang ada tambahan pertanyaan yang harus di-complete dulu. Oke, siap. Berarti udah tinggal fokus, nanti tinggal buka career site dari Happy Fresh maupun LinkedIn ya. Oke. Nah berikutnya nih Mbak, kurang lebih bisa digambarkan secara default aja ya, mungkin karena mungkin dari setiap posisi punya tahapan yang berbeda, tapi secara default aja tahapan demi tahapan seleksi atau tes seorang aplikan ketika mereka tadi yang melamar lewat career site atau lewat LinkedIn, terus tahapan selanjutnya sampai akhirnya mereka diterima bekerja. Jadi proses rekrutmen keseluruhan ya. Tadi pada dasarnya apply dulu di platform-platform yang kita sudah sediakan, terus nanti once
apply, kita punya tim TA yang akan screening gitu. Jadi screening atau sourcing atau kita review CV-nya atau aplikasinya satu persatu gitu. Nah dari situ nanti ditunggu aja. Kita kalau misalkan kamu maksudnya masuk requirement atau nggak masuk, kita pasti ngabarin gitu. Jadi nanti dikabarin bisa nggak kenapa? Biasanya via email. Biasanya via email. Tapi beberapa ada juga yang kalau misalkan lanjut gitu ya, kadang kita pengen fast forward, biasanya suka ada via WhatsApp juga atau langsung call gitu. Jadi ya look forward aja dari channel-channel tersebut. Nah itu nanti pertama akan ada call dulu sama TA-nya gitu. Jadi ada call sama TA. TA ini talent acquisition. Sorry. Takutnya teman-teman pada bingung. Iya, aku cuma jadi di telepon biasanya ada interview dulu sama talent acquisition-nya gitu. Itu pertama. Terus beberapa itu ada kebanyakan dari posisi-posisi itu kita ada technical assignment-nya dulu gitu. Technical assignment-nya bisa macam-macam tergantung posisinya lagi gitu. Kalau tugas ya Mbak berarti ya? Iya, jawabnya kayak home task lah gitu. Kayak simple task lah gitu. Yang dia harus kerjain biasanya kita kasih waktu gitu. Biasanya bisa mulai dari 3 hari, ada beberapa yang mungkin agak sedikit kompleks bisa 5 hari kerja gitu. Nah itu biasanya nanti kita kirim instruksinya gitu. Nah itu dari situ nanti kita akan review juga hasil submission tasknya. Kalau misalkan oke, biasanya kita langsung ada setup interview sama hiring manager atau direct usernya lah bisa dibilang gitu. Nah itu tuh ada beberapa layer lagi tuh Mas. Biasanya hiring manager kadang suka ada first layer, ada second layer gitu. Jadi terus kadang kita ada juga sesi kayak peers interview lah. Jadi jatuhnya ketemu sama sesama peersnya lah. Peersnya nanti ya. Gitu. Menarik. Biasanya kalau hiring manager interview tuh bisa ada sekitar 2-3 interview. Gitu. Kurang lebih itu sih. Kurang lebih itu ya. Berarti Mbak tadi aku coba recap ya. Tadi dari mereka apply, habis itu di review oleh tim talent acquisition yang mungkin punya potensi, di call ya Mbak ya. Bisa di call, bisa di email. Bisa di email, baru nanti setelah itu ada technical assignment ya. Betul. Technical assignment, terus kalau dirasa tadi ya memenuhi kualifikasi dan bagus assignmentnya, nanti lanjut ke hiring manager interview, terus juga tadi ada users interview, sampai juga tadi ada peers ya Mbak ya. Peers, pokoknya berlayer lah ya, ada berapa layer, sampai setelah itu semua layer selesai masuk ke offering letter gitu. Masuk ke offering session. Oke. Nah prosesnya kira-kira berapa lama tuh Mbak? Prosesnya mungkin paling cepet bisa 2 minggu. 2 minggu paling ya? Cepat. Paling cepat itu paling juga cepat ya? Bisa 2 mingguan sih. Oke, siap. Nah, terus Mbak, dari situ aku mau masuk lagi ke elaborasi lagi. Kita bicara tadi interview ya. Kita bicara interviewnya kan tadi berlayer-layer ya. Bisa dibilang ini kan berarti kuncinya di sini nih Mbak ya. Betul. Supaya mereka bisa diterima bekerja ya. Betul. Nah, apa yang harus di-prepare oleh para kandidat atau aplikan supaya mereka benar-benar best perform pada saat interview gitu ya. Seperti apa mungkin kisi-kisinya dan mungkin jawaban-jawaban seperti apa yang dirasa punya convincing gitu, meyakinkan si interviewernya nanti. Gitu silakan. Paling pertama harus ya know why, tahu kenapa apply ke posisi itu dulu gitu. Saya punya kemampuan apa, kenapa saya apply ke sini gitu. Jadi biasanya kalau yang relate gitu pasti kan akan kita proses ya gitu. Itu satu. Terus kedua yaitu understand, paling nggak tahu sama role-nya itu apa, company-nya itu apa. Itu sesuatu yang atraktif sih juga buat kita gitu. Kalau kamu ternyata put interest to Happy Fresh gitu, kamu tertarik sama Happy Fresh karena kamu mungkin udah cari tahu dulu. Jangan sampai nggak tahu gitu ya Mbak. Gitu. Betul. Nah itu. Terus ini sih mungkin bisa ceritain sebenarnya punya experience apa yang relate sama posisi yang di-apply gitu. Karena itu bisa kasih gambaran kita kan apakah anak ini bisa sesuai nggak sama yang dicari gitu. Entah itu fit sama culture atau enggak, fit dengan cara kerjanya atau enggak, sampai ya kita cari orangnya seperti apa, ini bisa ada di orang ini apa enggak. Gitu sih. Mungkin itu sih maaf dikit Mbak. Kalau teman-teman fresh graduate gimana Mbak? Kan takutnya mereka belum punya pengalaman nih. Betul. Jadi kira-kira apa nih experience yang bisa di-sharing pada saat interview?
Oke. Nah ini pengalaman aku in general sih, karena fresh graduate itu sebenarnya nggak kosong-kosong amat loh gitu. Dia pasti ya di proses kuliah atau di proses selama dia sebelum kerja pasti banyak melakukan beberapa pekerjaan kan gitu. Ada beberapa aktivitas lah. Nah itu sebenarnya yang bisa dimaksimalin sama fresh graduates gitu. Let's say ikutan organisasi atau ikutan event tertentu lah. Itu kan ada proses di mana dia kayak melakukan kerja kan. Gitu. Dia kolaborasi, dia komunikasi. Nah itu juga sebenarnya sesuatu yang bisa di show di CV, dikasih lihat prosesnya gimana caranya nge-solve sebuah challenge, gimana caranya bisa menyelesaikan sebuah masalah, ngasih solusi segala macam. Itu tuh bakalan berguna banget nanti di proses kamu kerja gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu yang menjual gitu. Jadi Mbak, dari sini kita sama-sama belajar, saya juga belajar bahwa sebenarnya tadi ya organization experience atau mungkin kepanitiaan itu bisa jadi salah satu nilai ya Mbak ya, yang diceritakan, dan itu pengalaman juga ya Mbak ya. Benar. Siap, mantap. Jadi buat teman-teman yang fresh grad, jadi ada hal yang sebenarnya nggak kosong-kosong banget ya Mbak ya. Oke, siap. Nah, terus saya lanjut nih. Kira-kira Mbak untuk CV-nya sendiri ada nggak mungkin yang punya apa ya daya tarik yang mungkin poin-poin plus saat tadi ya di screening atau di review oleh tim TA? Begini. Kalau TA atau talent acquisition tadi nge-screening sebuah CV itu tuh biasanya hitungannya dalam waktu detik. Karena banyak banget yang apply gitu. Jadi bikinlah sebuah resume atau CV yang enak dibaca, simple. Terus yang tadi sih menurutku pasti kita akan nyari kandidat yang ada relasinya sama posisi yang di-apply kan gitu. Jadi coba di-highlight hal-hal yang ada relasinya sama posisi yang di-apply gitu. Kayak mungkin aku kasih contoh kali ya. Dulu tuh aku pernah nih pengalaman seumur hidup sih kayak memang fresh grad tapi memasukkan informasi-informasi yang sebenarnya nggak begitu relevan gitu. Kayak saya pernah jadi paskibra di SMA dulu gitu. Tapi apply-nya posisinya aku lupa sih waktu itu apa gitu. Tapi itu ini sebenarnya gitu. Mungkin coba tadinya jadi masukin beberapa kegiatan-kegiatan organisasi misalkan. Terus let's say pernah ngambil course atau pernah pernah ambil course lah mungkin atau pernah info di project apa gitu yang relate, coba dimasukin kayak gitu. Nomor satu sih itu, jadi bikin satu resume yang compact, yang gampang dibaca, proofread aja dulu ke beberapa orang gitu, enak nggak sih baca CV gue kayak gitu, itu penting banget. Sama itu tadi masukin informasi-informasi yang relevan sama posisi yang di-apply gitu sih. Itu sedikit bocoran ya Mbak ya, supaya punya potensi untuk lanjut ke tahap selanjutnya lebih tinggi ya. Benar. Siap. Oke. Nah dari rekrutmen kita sedikit bahas terkait dengan tradisi ya, atau kita bilangnya event internal atau event-event yang sifatnya untuk meng-engage karyawan di dalam gitu. Boleh diceritain Mbak, mungkin event tengah tahun, awal tahun, mungkin event agama, event atau seremonial, mungkin dari Manora ya. Silakan Mbak. Mungkin aku bisa share dari awal sebelum pandemi dulu kan. Boleh, jadi awal sebelum pandemi itu kan kita semua memang ya istilahnya wajib masuk kantor semua tiap hari gitu ya. Walaupun kita memang udah sempat adain yang namanya benefit work from home bahkan dari sebelum pandemi. Tapi itu kayak jadi berupa benefit aja gitu, dan juga limited gitu, ada batas hariannya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu ada yang namanya Happy Friday. Jadi setiap end of Friday setiap Friday terakhir of the month, Friday terakhir di bulan itu, kita pasti ada event di sini, khususnya di kantor HQ, dan itu macam-macam sih. Biasanya kita ada kompetisinya juga kayak lucu-lucu sih, pakai dress code nanti siapa yang menang gitu. Terus waktu itu pernah juga, jadi setiap bulan tuh ada temanya beda-beda. Misalnya waktu itu tema masa kecil, jadi kita ngadain game tuh yang main kelereng. Jadi dari setiap departemen, setiap tim tuh pada compete gitu. Iya. Kayak gitu. Terus ada juga setiap Jumat itu namanya Friday Food. Jadi kita semua pada dapat meal di sini setiap sore, dan itu tuh yang paling identik dari kantor HQ sih, karena setiap hari Jumat pasti dari pagi udah pada nanyain hari ini menunya apa, kita makan ada antusias ya, pada antusias ya. Itu yang paling ditunggu-tunggu sih. Terus antriannya tuh udah dari sore udah pada ngantri di pantry di depan gitu. Tapi karena sejak pandemi kan kita
ada physical distancing, social distancing, terus juga kita sekarang udah nge-implement yang namanya work from anywhere, hybrid working arrangement. Jadi kita mau include semua talent bahkan yang dari Malaysia, Thailand, dan kita kan nggak cuma di 3 negara itu doang, kita juga ada yang di Hong Kong, ada yang di Slovenia, terus Singapura juga kan. Kita pengen semuanya ikutan, jadi acara-acara itu tuh diubah format aja sih, jadi online. Oh, jadi online sekarang? Iya, jadi online. Okay. Dan biasanya diadainnya setiap kita monthly town hall sih. Jadi kadang-kadang itu town hall ada temanya juga, misalnya kemarin tuh ada Chinese New Year dan Valentine, biasanya di bulan yang sama kan. Kita kadang ada kompetisi, ayo bikin, siapa yang bikin hadiah paling bagus di Valentine untuk timnya, nanti dia menang gitu. Atau juga kita ada dress code pakai baju merah atau pakai baju pink gitu, karena untuk merayakan hari-hari selebrasi itu kayak gitu sih. Mbak, berarti sekarang town hall itu ngumpul atau online? Online semua. Oh, online semua ya? Karena kita mau ikut semua dari semua negara. Oh, semua negara. Jadi Oke. biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Oke. Semuanya online. Oke. Nah itu tadi ya Mbak ya, perubahan ya. Nah sekarang Mbak tadi ada nggak event-event yang kayak tadi mungkin tengah akhir tahun atau mungkin event-event tadi seremonial tadi memperingati hari-hari besar tertentu? Ada. Gitu. Kalau tiap akhir tahun, nah sebelum pandemi balik lagi itu kita biasanya ada some kind of party gitu sih. Makan-makan bareng, terus ada gamesnya juga, terus pakai dress code apa gitu. Ya, party gitu ya. Karena kan abis itu semua orang pada mau liburan Natal dan tahun baru kan. Itu biasanya year end, tapi karena sejak pandemi kita jadi jadi virtual. Dan makan-makannya diganti, jadi kita kirimin voucher ke semua employee, nanti mereka ready masing-masing, terus kita nanti set a time di mana semuanya kita bisa ngumpul bareng di Zoom gitu. Jadi dengan dress code dan background yang macam-macam, kita celebrate bareng sambil makan juga kan, pesan makanan. Ya itu sih. Sama tahun lalu sih kita juga give out hampers, ini salah satunya. Dibagikan ke semua karyawan ya. Oke, menarik. Nah, terus Mbak, kita lanjut dari sini, mungkin saya lanjut ke masalah tadi ya, semua kan pasti berubah karena COVID lagi ya. Nah, gimana ya kurang lebih gambaran kerja, meskipun tadi udah dikasih bocoran mungkin work from anywhere, tapi mungkin kita bisa singkat ke depan dalam menyikapi situasi normal nanti. Apakah ada perubahan signifikan sistem kerjanya? Yang sangat signifikan itu sebenarnya udah dari sekarang sih kita udah implementasi, yaitu si hybrid working arrangement itu. Jadi kita benar-benar nggak cuma yang namanya kita bolehin semua karyawan untuk work from home, tapi benar-benar from anywhere. Jadi di luar dari 3 negara tempat kita beroperasi, Indonesia, Malaysia, Thailand. Bisa juga kayak contohnya tadi yang udah aku sempat mention dari Hong Kong, atau sekarang banyak juga teman-teman kita yang work from Bali. Itu lagi rame banget sih, karena kan situasinya beda kan. Kalau di kantor kan ya di kantor gitu, tapi kalau di Bali bisa abis ini sambil ke pantai kemana, jadi sambil refresh gitu kan. Berarti mereka mungkin ya aku lebih jelas ada kewajiban kan di beberapa kantor ya. Hari-hari genap di kantor atau gimana tuh? Kalau itu sekarang kita jadi sesuai kebutuhan aja sih, dan sesuai appointment, misalnya sama timnya kita harus meeting offline nih ke kantor. Jadi kantor tuh tetap buka, seperti yang bisa kita lihat di sini kan masih banyak orang, tapi sistemnya kita harus booking. Datang. Jadi kita tahu siapa yang akan ada di kantor, terus kalau misalnya amit-amit ada apa-apa gitu, kita track siapa aja yang ada di kantor gitu kan. Apalagi dengan adanya virus, tapi dengan syarat tetap prokes. Dan ya itu sih. Justru kalau kantor malah booking dulu ya. Sekarang ya, gitu ya. Harus info dulu ke HR ya atau. Iya, booking mejanya. Oke. Nah, berarti sekarang dari di luar appointment, di luar dengan meeting, ya mereka bebas bekerja di mana aja gitu ya. Oke, menarik. Nah, saya lanjut lagi nih Mbak. Mungkin sekarang kurang lebih saya masuk tadi, kita udah sempat ngobrol sebelumnya kan ya, immaterial benefit ya. Mungkin tadi kayak kesehatan, terus beberapa hal-hal yang sifatnya immaterial yang mungkin lebih berdampak jangka panjang dan lebih valuable juga kalau menurut saya ya. Boleh diceritain Mbak sedikit kurang lebih gambarannya? Berarti yang sifatnya bukan uang ya? Bukan uang, betul. Tadi ya, kesehatan, terus hal-hal yang sifatnya tadi lebih jangka panjang lah. Asuransi itu pasti sih. Asuransi, terus kita punya ada yang namanya happy benefit. Jadi
happy benefit ini adalah semacam kuota yang para employee itu bisa reimburse untuk hal-hal tertentu. Tapi hal-hal tertentu ini macam-macam banget. Jadi misalnya mau ikut kelas olahraga atau workshop yang bahkan nggak berhubungan dengan pekerjaan, itu juga bisa kita reimburse menggunakan si happy benefit ini. Terus juga untuk alat-alat kerja seperti monitor, keyboard, mouse, mendukung produktivitas kali ya. Iya. Dan juga nggak cuma itu sih, meja kursi juga. Jadi kita bisa reimburse beli itu semua dengan si happy benefit ini. Jadi misalnya kayak kita kan di rumah butuh infrastruktur yang nyaman gitu ya, meja, bangku, dan itu bisa diajukan gitu ya, Mbak ya. Jadi kita bisa tinggal pesan aja ke rumah terus nanti di reimburse. Dan itu juga sih makanya kita kenapa kita enable itu di happy benefit dan juga tetap buka kantor selama walaupun hybrid working arrangement, karena kita mendengarkan feedback dari semuanya kan, dan memang nggak semuanya di rumah tuh mungkin bisa nyaman kerja, punya workstation yang proper gitu kan, atau mungkin kurang fokus atau makanya kantor tetap kita buka, dan terus juga ada benefit itu di benefit. Nah, tadi Mbak sebenarnya udah nyinggung dikit, tapi biasa saya selalu tanya juga ini, gimana soal learning, training untuk nurture atau meng-grooming karyawan di Happy Fresh ini ya? Seberapa support dari Happy Fresh dalam training dan development lah? Kalau learning supportnya menurut aku tinggi banget sih, karena kita memang salah satu dari culture pillar kita juga namanya self mastery. Kita benar-benar di sini tuh di encourage untuk upgrade any skills yang kita mau itu berhubungan dengan pekerjaan ataupun enggak. Dan bahkan kita di sini juga di provide sama all access LinkedIn learning, dimana kita bisa akses semua courses di LinkedIn learning itu. Kita pakai sepuasnya juga. Berapa tuh Mbak buat semua karyawan tuh? Iya. Menarik. Dan gratis benar-benar nggak pakai gitu. Terus ada juga English class. Di luar itu ada kelas-kelas yang lain juga. Jadi kita punya all access to courses yang free itu, dan juga kita tetap di provide sama kelas-kelas. Gitu. Dan itu juga free. English class, terus training-training yang sesuai kebutuhan juga. Itu apakah juga bisa kayak bottom up gitu ya, apa by request gitu? Jadi misalnya saya ngerasa kurang di sini, terus ada training bagus, saya ajuin ke HRD, boleh gak saya ikut? Boleh juga. Mungkin kalau dilihat juga dari peminatnya kali ya, karena peminatnya banyak dan memang dirasa perlu banget, bisa banget sih. Oke. Itu akses yang bagi saya lumayan sangat valuable ya, apalagi tadi LinkedIn itu banyak banget trainingnya ya Mbak ya, yang itu saya aja sering, wah ini gila. Sering ikut karena ini orang suka nggak nyadar Mbak, LinkedIn itu kan banyak training ya sebenarnya yang mungkin bisa diikut. Nah, saya mungkin sedikit Mbak, kalau sebelum kita ke pertanyaan terakhir, nah sekarang seberapa Happy Fresh membuka opportunity untuk magang, internship, posisi-posisi apa aja dan mungkin berapa lama, dan segala hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin magang di sini. Silakan. Kalau dari aku sih, sekarang yang aku tahu lagi ada software engineer intern, kita lagi buka untuk itu. Jadi kan kayak yang tadi Putri dan Sul mention juga, kita memang lagi banyak fokus di hiring untuk tech productive. Itu juga kita di departemen itu kita buka untuk intern. Nah, ngelamarnya lewat mana Mbak kalau mau intern? Di career sama ya, career site ya. Sama. Lalu periodenya ada batas minimum yang harus dipenuhi, harus magangnya minimum 3 bulan, 6 bulan atau gimana? Nggak ada sih setahu gue. Tapi gini, experience aku kalau anak magang 1 bulan itu terasa sebentar sih. Jadi menurut aku pribadi 3 bulan tuh kayaknya paling kamu deh. 1 bulan tuh karena benar-benar baru ngerasain adaptasi, terus baru tahu gimana sih cara kerjanya segala macam gitu. Nah bulan kedua mulai bisa mengerjakan itu sendiri tanpa bantuan kanan kiri. Nah bulan ketiga baru kelihatan outputnya. Jadi menurut aku pribadi magang tuh minimal 3 bulan kayaknya yang paling dapat nih gitu, paling amannya. Siap. Jadi buat teman-teman yang ingin tertarik untuk magang, tadi silakan buka career site, siapkan semua kebutuhan dan apply aja di situ ya. Oke. Nah, terakhir Mbak, pertanyaannya mungkin boleh di-sharing culture and value ya. Culture and value, di mana pastinya kan culture and value ini menjadi prinsip kalau saya bilang ya, hal-hal fundamental yang diindoktrinisasi kepada karyawan ya. Dan karyawan ketika dia bekerja di sebuah perusahaan
pastinya harus benar-benar menerapkan value ini dalam keseharian dia bekerja. Nah, mungkin seperti apa value yang ada di Happy Fresh, sehingga ini mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman di luar sana kalau merasa oh ternyata saya kayaknya punya nih value-value ini, dia lebih jauh prepare dan akhirnya menjadi tempat yang tepat untuk mereka berkarir dan membangun masa depan. Silakan. Oke, kalau misal Happy Fresh Culture Pillars itu ada 5. Jadi dari turunan dari culture itu ada 5 pilar-pilar ini yang menjadi inti how should we work as a Happy Fresher gitu kan. Pertama itu ada namanya customer and customer. Jadi dari pilar ini tuh maksudnya kita gimana kita harus melihat see from the point of view of our customers gitu. Jadi melihat dari pandangan customers itu gimana gitu. Dan gak cuma customers yang pembeli dari app kita atau apa, tapi memandang teman-teman departemen lain yang misalnya butuh bantuan kita itu juga sebagai customer. Jadi gimana kita lihat, bisa lihat kebutuhannya dia itu apa dan kita bisa bantu dari sisi mana. Internal eksternal berarti ya. Oke, siap. Terus ada juga namanya ownership and deliver impact. Jadi di sini tuh memang kita sangat dibebaskan untuk menuangkan segala macam ide dan kreativitas gitu kan ke dalam proyek-proyek atau pekerjaan yang lagi kita kerjain gitu di kantor. Itu hasilnya bisa kita bilang oh I need this thing, aku involved di proyek ini. Cuma kembali lagi ya itu jadi responsibilitas Anda gitu. Jadi must take your responsibilities of your work kayak gitu. Oke, ownership dan taking impact kita, jadi delivery impact ya. Oke, siap. Terus yang ketiga itu ada namanya team player. Team player ini artinya ya kita di dalam Happy Fresh kerjanya secara kolaboratif, semuanya bekerja sama. Dan misalnya kita kekurangan sesuatu nih, kayak ada suatu hal yang kita pengen kerjain tapi kita agak lacking di skill itu. Nah itu kita cari cara gimana kita bisa minta bantuan teman sama Happy Fresh gitu dan saling membantu gitu. Misalnya di bagian mana orang ini ekspertis dan kita bisa kolaborasi gitu. Oke, berarti kolaboratif ini penting sekali Mbak ya untuk kita ya. Oke, siap. Terus ada juga namanya openness. Openness itu gimana kita sebagai Happy Fresh itu harus selalu keep an open mind, open terhadap feedback, constructive feedback, dan juga bisa voice out our minds and ideas. Itu karena penting banget sih. Kayak yang implementing hybrid working arrangement itu juga sebenarnya semua diambil dari feedback karyawan-karyawan ya. Semua karyawan. Jadi kita mendengarkan apa sih kebutuhan karyawan gitu, dan memang dari hasil itu semuanya memang paling banyak tuh setuju untuk hybrid working arrangement. Kayak gitu. Jadi aspirasi sangat didengarkan lah ya Mbak ya. Siap. Jadi timbul ide-ide baru gitu kan. Siap. Kemudian self mastery. Nah ini yang udah aku sempat mention tadi, kita tuh sangat di-encourage untuk belajar skill apapun yang berhubungan kerjaan ataupun tidak. Jadi memang kita di sini apa ya, culture-nya keep learning aja gitu. Oke, itu nilai-nilai menurut saya sangat universal bahkan ya, yang dan sangat apa ya, kalau kita bisa dapat nilai itu dari perusahaan, menurut saya sih nggak hanya di kerjaan tapi juga di kehidupan sehari-hari sih. Ya kan, itu jadi pedoman yang sangat bagus sih. Oke, mungkin itu ya Mbak, kita udah dapat banyak gambarannya dari rekrutmen, organisasi, benefit, career path, seremonial, culture dan segala macamnya di Happy Fresh. Sekali lagi Mbak, kenapa kita ngobrol ini sambil santai ini adalah ujung-ujungnya supaya anak-anak muda di luar sana punya gambaran ternyata Happy Fresh tempat yang mungkin tepat bagi saya untuk saya melamar kerja, membangun karir masa depan. Karena tadi mungkin salah satunya value-nya cocok sama saya. Harapannya, dan dari sisi Happy Fresh sendiri juga bisa disupport sumber daya manusia yang berkualitas pastinya. Secara kompetensi, secara moral, integritas dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Mbak. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Mbak Naura, buat Mbak Putri yang udah ngomongin waktu ya untuk berbagi ya kepada kami. Harapannya tadi Happy Fresh sendiri sebagai perusahaan tetap maju, juga Mbak Naura dan Mbak Putri juga secara karir juga semakin bagus. Mungkin itu. Saya kurang minta maaf kurang lebih kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi Mbak di kesempatan selanjutnya. Thank you.